Ayo sih, ini kebetulan kita juga udah sampai kan. Kameranya udah siap belum? Siap dong. Habis ini kita gas puter-puter aja yuk. Kita selalu vlog. Siap. Tadi itu ada apa itu? Coba kesana dulu. Gak jelas banget lah, kayak nabrak ngapain gitu loh. Ya gak ada tempat, parah banget. Wow, kerja Gak jelas kok. Sini tuh bener-bener ya jalannya. Kalian yang gak jelas. Apa tadi ngomong kayak tadi? Ya gak ngomong apa-apa, gak Lu gak jelas banget, dari kita juga bener-bener. Kalian ngomong bahasa Indonesia dong. Ya orang aku orang Surabaya. Ya kita kan pendatang sebenarnya harus menghargai dong. Kan pendatang harusnya ya. Belajar malah. Surabaya pendatang harus dihormati ya. Iya, males banget. Apaan tuh? Kamu nyanyi ya? Gak usah gitu, itu bertengkar tuh. Udah. Apa sih yang kalian masalahin sih? Iya. Ya ini itu nggak jelas. Ini loh pendatang loh, gak jelas. Gini Rek. Kali ini permasalahannya apa? Coba bilangin pakai kepala dingin gimana enaknya. Jadi kan kayak gitu jalan. Tiba-tiba dia Cuma ngomong-ngomong nabrak. gitu. Enggak, kan dia lo nabrak-nabrak. Masa aku yang salah? Kita udah minta maaf loh, dia masih marah-marah di belakang. Gini Rek. Kita ini mungkin ada kesalahan miskomunikasi di sini. Kalian pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Jawa. Kita ini bineka, Rek. Kita harus menjunjung tinggi unsur kebinekaan dalam bermasyarakat. Nah iya bener. Gimana? Kalian? Ayo. Soalnya gini, kalau kalian enggak pakai satu bahasa yang sama, yang mana kayak pahlawan kita sudah merumuskan semua itu, kita enggak kalau bisa antara suku satu, suku dua enggak akan bisa nyambung, Rek. Coba masalah inti, mana masalahnya kita ngomong baik-baik, itu kan enak, supaya bisa jelas ini enggak setuju di mana, kalian enggak setuju gimana. Kalau ada tabrakan, udah minta maaf pakai bahasa yang sekiranya bahasa Indonesia, bahasa persatuan, kita menjunjung kebinekaan. Selamat siang, Kak. Siang. Ya, perkenalkan saya Sofia Dita ini dari Erlangga. Kalau kamu tahu dengan kakak siapa ya? Saya dari Kak Galang. Saya William dari SD Seteru. Ya, di sini saya ingin mewawancarai Kak ya. Jadi menurut kakak itu apa sih arti kebinekaan menurut kakak? Kalau arti kebinekaan menurut saya Ya. yang pertama yaitu kita bersatu, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kebinekaan itu menurut saya lebih ke beragaman, maksudnya seperti kayak budaya, terus dalam segi apapun lah. Jadi perbedaan yang ada di situ gimana apa ya? Iya. Oke, next ya. Jadi apakah kakak sini sudah menerapkan kebinekaan ini dengan cara itu atau belum kak ya? Oke, kalau dari saya pribadi sudah. Sudah. Karena apa? Kita nggak usah jauh-jauh ya dari lingkup pekerjaan atau di lingkup kampus saja kita sudah berbeda. Yang pertama berbeda suku, bangsa dan agama. Nah itu kan juga salah satu menjadi arti dari kebinekaan. Nah, kalau menurut Mas William, Saya sih sudah. Itu juga. Ya, karena kan kita kan sama di sini, dalam bidang pariwisata. jadi kita bertemu dengan orang baru, Orang asing. berpisah dengan orang baru juga. Wah. Oke, berarti sangat menjiwai kebinekaan ya sebenarnya. Iya, Kebinekaan ya. bisa jadi. Menurut kakak jika ada intoleransi di antara masyarakat itu bagaimana sih caranya agar kebinekaan tertutup? Intoleransi itu maksudnya? Kayak ada orang yang sama ini aja, ada perbedaan. Pendapat saya. Iya boleh. Oh, kalau ada ejek-ngejek, kita lihat Pak circle-nya. Biasanya kalau kita di zaman anak muda ya, apalagi di zamannya mbaknya, itu kita lihat circle-nya sih. Kalau ngejeknya itu hanya bercanda. Sebenarnya perbedaan itu betul tidak dibuat untuk bercanda. Cuman kalau digunakan untuk hanya di circle bercanda, itu masih saya katakan wajar. Cuman sebaiknya perbedaan itu tidak dijadikan sebuah bahan bercandaan. Mas William mungkin punya pendapat yang baru, yang lain. Kalau menurut saya lebih ke kedua amat sih. Karena kan semua kan prinsip orang masing-masing. Ya, kayak gitu. Jadi kita menghargai perbedaan mereka tuh seperti apa gitu kayak. Iya. Apa? Yang terakhir kak,
Nah, apakah kebinekaan Indonesia ini malah menjadi malapetaka atau malah keuntungan bagi Indonesia? Nah, kalau menurut saya sih lebih dari keuntungan sih. Keuntungan. Iya, karena kita bisa mempelajari apa namanya budaya dari orang asing juga kan, Oh iya. dan saling menghormati sama-sama warga Indonesia. Jadi kayak belajar menghargai dari perbedaan yang ada gitu. Iya. Oke kak. Jadi kalau menurut saya perbedaan itu bisa jadi malapetaka untuk diri kita sendiri maupun Indonesia, bisa menjadi hal kebaikan. Hal kebaikannya apa? Kita menjadi toleransi, saling menghargai. Malapetakanya apa? Yang terjadi sekarang ini banyak perbedaan dari sudut pandang agama. Perlu diingat lagi kata Pak Soekarno di zaman itu, yang musuh terberat kita itu bukan bangsa lain, yaitu masyarakat kita sendiri. Sebenarnya itu saja. Terima kasih. Wah, keren banget kak. Terima kasih ya waktunya kak ya. Oke. Halo kak, perkenalkan kami dari Universitas Airlangga. Di sini kami ada beberapa pertanyaan untuk kakak. Kita akan mewawancarai tentang kebinekaan. Boleh tahu kakak dengan siapa? Nama saya Agustina Anggaini dari Gresik. Oke. Jadi saya mulai pertanyaannya dari yang pertama. Menurut kakak apa sih kebinekaan itu? Keragaman seperti tunggalnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda dari Tunggal Sakti. Lanjut buat yang kedua, apakah kakak sudah menerapkan kebinekaan secara menyeluruh? Kalau pribadi sih mungkin masih ada yang belum, tapi insya Allah kan tambah maju insya Allah bisa menerapkan sesuai kondisi aja. Oke, sekian dari kami, makasih kak. Perkenalkan, nama saya Sofia Butasyani, ingin menanyakan tentang menurut ibu apa sih arti kebinekaan itu? Kebinekaan itu kan artinya kan bermacam-macam ya. Iya. Dari perbedaan itu yang menjadikan kita untuk ini. Maksudnya itu lebih dekat dengan perbedaan itu. Iya, itu perbedaan yang betul lebih jadi satu ya. Itu yang mempererat kita dari perbedaan itu. Dari kita saling debat ya. Nah, akhirnya kan menjadi saudara. Terus kalau menurut ibu, apakah ibu sudah menerapkan kebinekaan secara menyeluruh? Pada maksudnya pribadi apa ke Iya. anak didik? Boleh. Secara pribadi ya, dengan kita saling berdebat pada saat kita mengadakan rapat ini, nah terus akhirnya ada titik pertemuan ya, nah akhirnya kita menjadi saling bisa apa ya, ternyata seperti ini soalnya. Nah itu yang menjadi keakraban kita. Terus untuk anak didik, untuk mengajarkan kebinekaan dari latar belakang mereka itu kan berbeda-beda. Ada yang tiap harinya itu ada yang bawa bekalnya itu lebih-lebih, ada yang sangat kurang. Nah itu kita mengajarkan untuk saling berbagi, biar kita tidak memandang si ini, oh anaknya ini, enggak, kita anggap sama semua. Teman-teman juga gitu, kalau menganggap teman-temannya juga harus sama, meskipun ada sedikit perbedaan. Oke, selanjutnya, kalau menurut ibu tidak ada masalah intoleransi, apa yang harus dilakukan agar kebinekaannya itu tetap utuh? Kasih pengertian ke anak-anak, saling menyayangi, saling berbagi itu dalam arti kita tidak hanya menerima tapi kita saling juga memberi dan menerima, itu artinya. Yang terakhir bu nih, Iya. apakah keberagaman Indonesia malah membawa malapetaka atau membawa keuntungan bagi konsep kebinekaan ini bu? Insya Allah enggak membawa keuntungan. Perbedaan itu bisa jadi saling memahami. Iya betul. Jadi itu aja perpecahan itu ya karena tertentu aja. Terima kasih bu ya. Sama-sama. Gitu Rek, gimana? Ya udah Ya udah sih, minta maaf ya semuanya. Minta maaf ya. Maaf ya, sorry ya. Maaf ya. Oh ya maaf. Maaf ya.